Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripania Rahma dari Universitas Pakuan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai hari ini. Iya, sama. Untuk langsung ke pertanyaannya saja. Boleh langsung ke intinya saja. Yang pertama, apakah ada murid yang Ibu ajar yang melakukan penyimpangan di sekolah? Sepertinya setiap sekolah pasti ada siswa yang melakukan penyimpangan, termasuk di sekolah yang saya ajar. Tetapi itu tidak semua, itu hanya beberapa anak saja. Lalu, selama Ibu mengajar, penyimpangan apa saja yang Ibu temui di sekolah yang dilakukan oleh siswa? Ya, seperti siswa yang sering izin ke toilet, siswa yang sering bolos belajar, siswa yang terlambat, siswa yang tidak mau belajar, maunya main handphone, dan masih banyak sih yang ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Selanjutnya, apakah ada tanda-tanda yang dilakukan siswa yang melakukan penyimpangan tersebut yang Ibu sebutkan tadi? Tanda-tandanya pasti ada. Yang pertama, misalnya jika siswa tidak mau belajar, dia selalu punya alasan. Misalnya disuruh belajar, ayo belajar, mana bukunya? Ada saja Ketinggalan. alasannya. Iya, jadi kalau misalnya dia mau ke toilet, ke toilet, padahal jajan, padahal dia main game dulu. Banyak tanda-tandanya yang bisa kita temukan jika kita paham situasi dan kondisi anak tersebut. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah penyebab murid melakukan penyimpangan tersebut? Penyebabnya yang saya temukan di lapangan, yaitu di sekolah saya, tempat saya mengajar, penyimpangannya ada yang disebabkan dari internal seperti keluarga, karena kurangnya kasih sayang, kemudian orang tuanya yang sudah pisah rumah, kurang ya jadi broken home, perhatian dari orang tua. Siswa yang broken home, kemudian memang kadang siswa itu ada yang terlambat sengaja dia tidak mau masuk di pelajaran tertentu. Karena apa? Karena dia tidak suka atau tidak senang dengan pembelajarannya, dengan gurunya, seperti itu. Lalu, kira-kira adakah faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi siswa berperilaku menyimpang? Nah, yang tadi sudah disebutkan kan, faktor internalnya dari pihak keluarga, dari dirinya sendiri mungkin yang tidak bisa melawan hawa nafsunya. Kemudian kalau faktor eksternal bisa jadi dari lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan temannya, kemudian lingkungan sosial masyarakatnya juga. Lalu, menurut Ibu, tindakan apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasi murid yang melakukan penyimpangan tersebut? Yang pertama, kita harus validasi dulu anaknya. Ditanya anaknya, kenapa bisa melakukan penyimpangan seperti itu? Kemudian setelah ditanya, kita tahu penyebabnya apa. Setelah itu baru, kalau misalnya memang penyimpangannya itu sangatlah fatal, kita langsung kasih teguran, langsung kasih hukuman. Tapi kalau misalnya memang masih ringan-ringan saja seperti izin tapi malah jajan, nah itu kita tegur dulu. Kalau misalnya anaknya melakukan hal tersebut kedua kalinya atau selebihnya, nanti kita pasti hukum dengan hukuman yang tidak melakukan tindakan fisik. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan dengan narasumber saya, yaitu Ibu Siti Hardianti. Kesimpulannya adalah menurut Ibu Siti Hardianti, di setiap sekolah pasti ada saja siswa yang melakukan penyimpangan, termasuk di sekolah yang Ibu Siti Hardianti ajar. Tetapi, tidak semua siswa melakukan penyimpangan dan hanya beberapa siswa saja. Penyimpangan yang Ibu Siti Hardianti temukan pada siswanya seperti siswa yang sering izin ke toilet tapi ternyata pergi ke kantin, siswa yang sering bolos belajar, siswa yang malas belajar, siswa yang tidak mau belajar dan memilih untuk memainkan HP-nya di dalam kelas. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang sering dilakukan siswa di dalam sekolah atau di dalam sekolah.
Tanda-tanda siswa melakukan penyimpangan, misalnya jika siswa tidak mau belajar, siswa tersebut mempunyai banyak alasan seperti pura-pura tidak membawa buku, dan contoh tanda-tanda yang kedua seperti siswa izin ke toilet tapi malah pergi ke kantin untuk jajan. Banyak tanda-tanda siswa yang melakukan penyimpangan yang bisa Ibu Siti Hardianti temukan jika guru paham dengan kondisi dan situasi pada siswanya. Menurut Ibu Siti Hardianti, penyebab murid melakukan penyimpangan adalah dengan adanya faktor internal seperti keluarga. Karena siswa kekurangan kasih sayang dari keluarga dan orang tuanya, karena mungkin orang tuanya sudah berpisah. Dan faktor yang ada dalam dirinya sendiri, yang tidak bisa melawan rasa malasnya. Rasa malas yang siswa miliki seperti siswa sengaja tidak masuk pelajaran tertentu karena siswa merasa malas bertemu dan belajar dengan beberapa guru yang ada di sekolah. Lalu faktor eksternal yaitu dari lingkungan, rumah, dan lingkungan sekolah dengan teman-temannya. Tindakan yang Ibu Siti Hardianti lakukan untuk siswa yang melakukan penyimpangan adalah tindakan yang dilakukan adalah memvalidasi siswa yang melakukan penyimpangan tersebut. Setelah guru mengetahui penyebab siswa melakukan penyimpangan tersebut, guru dapat melakukan hukuman kepada siswa jika penyimpangan yang dilakukan sangat fatal, tetapi tentunya bukan hukuman secara fisik. Dan jika penyimpangan yang dilakukan siswa adalah penyimpangan ringan, tindakan yang dilakukan guru adalah dengan menegur siswa yang bersangkutan. Menurut saya, jika saya menemukan siswa yang melakukan penyimpangan ringan, akan saya tegur secara baik-baik. Dan menurut saya, jika siswa yang melakukan penyimpangan yang fatal atau berat, akan saya serahkan kepada BK atau bimbingan konseling di sekolah agar bisa diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang siswa lakukan, karena mungkin BK lebih tahu tentang hukuman yang harus diberikan kepada siswanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.